Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehansyah. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus COVID-19 dan kondisi ekonomi global. Dampak dari kedua peristiwa ini terhadap ekonomi adalah serius dan telah menciptakan tantangan serius bagi banyak negara. Penanganan dampak ekonomi dari COVID-19 dan perang di Ukraina menjadi prioritas utama bagi banyak pemerintah dan organisasi internasional. Maka mereka bekerja untuk memusnahkan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita lanjut, apa sih itu pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 adalah pandemi global yang pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus ini secara cepat dan luas telah mengakibatkan krisis kesehatan global dengan jutaan orang yang terinfeksi dan ribuan orang meninggal dunia. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama, dampak lockdown dan pembatasan. Untuk mengendalikan penyebaran virus, banyak negara menerapkan langkah-langkah lockdown dan pembatasan aktivitas ekonomi. Hal ini mengakibatkan penutupan bisnis, penangguhan produksi, dan penurunan konsumsi. Yang kedua ada krisis ekonomi global. Dampak yang terasa di seluruh dunia mengakibatkan resesi ekonomi global yang dalam. Banyak negara mengalami kontraksi ekonomi dan peningkatan tingkat pengangguran. Yang ketiga, gangguan rantai pasokan. Pandemi ini mengganggu rantai pasokan global, terutama karena beberapa pabrik dan pemasok utama berhenti beroperasi. Yang keempat, dampak sektor pariwisata dan penjualan. Sektor pariwisata dan penjualan terpukul parah dengan penurunan pesawat, hotel, dan aktivitas pariwisata lainnya. Ini memiliki dampak besar bagi ekonomi negara-negara yang bergantung pada pariwisata. Dan berikutnya, perang di Ukraina. Perang di Ukraina dimulai pada tahun 2014 dan telah menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Konflik ini melibatkan Rusia dan kelompok pemberontak yang didukung oleh Rusia. Perang tersebut berdampak pada ekonomi global. Berikut beberapa dampak dari perang di Ukraina. Yang pertama, harga minyak dunia. Ukraina tidak merupakan produsen minyak yang besar, tetapi gejolak di kawasan Eropa Timur dapat mempengaruhi harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang tinggi dapat mempengaruhi neraca perdagangan di Indonesia, terutama jika harga minyak mentah naik secara signifikan. Yang kedua, ketidakpastian global. Ketidakpastian global yang terkait dengan perang di Ukraina dapat mempengaruhi besar bagi pasar keuangan global, termasuk pasar saham dan mata uang. Indonesia sebagai ekonomi terbuka dapat mengalami dampak dari fluktuasi mata uang dan investasi asing. Yang ketiga adalah ekspor dan impor. Indonesia adalah negara yang mengandalkan ekspor dan impor. Ketika ketidakpastian global meningkat, perdagangan internasional dapat terpengaruh. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia atau mempengaruhi biaya impor. Baik, berikutnya adalah kontribusi ekonomi dan keuangan Islam. Kontribusi ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan beberapa solusi dan manfaat yang signifikan dalam mengatasi isu resesi atau penurunan ekonomi. Berikut adalah beberapa cara di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berperan penting dalam mengatasi resesi. Prinsip yang pertama adalah penghindaran riba atau bunga.
Prinsip utama dalam keuangan Islam adalah penghindaran riba atau bunga. Dalam resesi, buku bunga dapat dinaikkan atau diturunkan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun riba dilarang dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam dapat memberikan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang kedua, pemerataan kekayaan. Ekonomi Islam mendorong pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Selama resesi, kesenjangan ekonomi seringkali memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu dalam mengurangi ketidaksetaraan dan mengatasi dampak resesi pada lapisan masyarakat yang lebih rentan. Yang ketiga, mudharabah dan musyarakah. Prinsip-prinsip pembiayaan Islam seperti mudharabah atau kemitraan dan musyarakah atau partisipasi dapat digunakan untuk mendukung investasi yang produktif dan pengembangan usaha selama periode resesi. Model pembiayaan berbasis profit and loss sharing ini memungkinkan resiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya adalah zakat dan infak. Prinsip zakat dan infak dalam Islam mendorong kontribusi masyarakat terhadap dana kesejahteraan dan proyek-proyek sosial yang dapat membantu mereka yang terkena dampak resesi ini. Ini dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Lalu, kebijakan negara atau bank sentral atau lembaga terkait untuk mengatasi isu resesi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu menurunkan suku bunga. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk memasang investasi dan konsumsi. Suku bunga yang lebih rendah membuat pinjaman lebih terjangkau bagi perusahaan individu. Lalu ada pelonggaran kuantitatif. Bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah atau aset-aset keuangan lainnya untuk meningkatkan pasokan uang dalam ekonomi yang dapat mengurangi suku bunga jangka panjang dan mendukung pembiayaan investasi. Yang kedua, kebijakan fiskal. Peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan belanja dalam infrastruktur, proyek-proyek publik, dan program bantuan sosial. Ini akan menciptakan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Lalu pemotongan pajak. Pemotongan pajak bagi individu dan perusahaan dapat meningkatkan daya beli investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, program bantuan sosial. Program bantuan sosial yang luas dapat membantu individu yang terkena dampak resesi seperti tunjangan pengangguran atau bantuan makanan. Yang ketiga itu kebijakan keuangan dan struktural. Peningkatan regulasi dan pengawasan, menguatkan regulasi dan pengawasan keuangan untuk mencegah krisis keuangan yang dapat memperburuk resesi. Setelah itu reformasi struktural, menerapkan reformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi termasuk dalam sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Resesi seringkali menjadi masalah ekonomi yang serius karena dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan pendapatan, dan kestabilan sosial. Pemerintah dan bank sentral seringkali harus mengambil tindakan untuk merespon resesi, seperti menurunkan suku bunga, memberikan stimulus ekonomi, atau melaksanakan kebijakan lainnya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.